Assalamualaikum, salam sejahtera. Halo semuanya, kita akan melanjutkan kembali bahasan kita untuk subbab 2.3. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai kombinasi linear. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai himpunan pembangun. Berikut adalah definisi dari himpunan pembangun. Misalkan di sini kita punya himpunan S yang terdiri dari vektor V1, V2, sampai Vk. Himpunan semua vektor yang merupakan kombinasi linear dari V1, V2, Vk disebut span dari V1, V2, Vk. Dan ditulis span dalam kurung V1, V2, sampai Vk. Atau span S. Jadi perhatikan di sini bahwa kita mengumpulkan semua vektor yang merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor ini. Nah, himpunan kumpulan dari vektor-vektor tersebut kita sebut sebagai span S. Jika span S sama dengan Rn, maka S disebut sebagai himpunan pembangun atau spanning set dari Rn. Untuk memperjelas definisi tadi, misalkan kita punya himpunan W, yaitu span dari dua buah vektor, 103 dan min 1, 10. Ya. Di sini kita punya W itu adalah himpunan yang isinya merupakan vektor-vektor yang merupakan kombinasi linear dari 103 dan min 1, 10. Nah, jadi kita bisa menyebutkannya himpunan vektor 103 min 1, 10 membangun W. Atau juga kita bisa sebut bahwa himpunan ini adalah himpunan pembangun dari W. Nah, sebagai contoh, kita punya vektor 026 itu adalah anggotanya W. Jadi 026 ini merupakan salah satu vektor yang ada di dalam W. Karena 026 itu sama dengan 2 dikali 103 ditambah 2 dikali min 110. Jadi 026 itu kombinasi linear dari kedua vektor ini. Nah, begitu pula kita bisa cek ketiga vektor ini juga ada di W. Jadi W ini isinya banyak sekali, yaitu semua vektor yang merupakan kombinasi linear dari 103 min 1, 10. Nah, sedangkan misalnya di sini kita punya vektor 205. Itu bukan anggota W, karena vektor ini bukan merupakan kombinasi linear dari vektor 103 dan min 1, 10. Sebagai contoh soal, misalkan yang pertama, tentukan apakah vektor 140 merupakan anggota dari himpunan A. A-nya merupakan himpunan yang dibangun oleh 120, 0, 1, min 1. Nah, untuk menjawabnya, kita misalkan persamaan sebagai berikut. Ya, kita ingin lihat apakah ada nilai X dan Y yang memenuhi. Jika ada, maka vektor 140 itu ada di A. Tetapi jika tidak ada X dan Y yang memenuhi, berarti 140 ini bukan anggotanya A. Gitu. Nah, di sini sama seperti tadi kita punya SPL, lalu kita akan cari solusi dari SPL ini. Kita tulis dulu matriks yang diperbesarnya, lalu kita OBE, ya, sampai bentuknya epsilon baris. Nah, di sini perhatikan kita punya baris yang tidak konsisten. Maka kita simpulkan tidak ada nilai X dan Y yang memenuhi persamaan di atas. Sehingga vektor 140 ini bukan kombinasi linear dari pembangunnya A. Maka kita simpulkan terakhir, vektor 140 itu bukan anggotanya W. Untuk contoh yang kedua, tunjukkan bahwa R2 merupakan span dari vektor 11 dan 2 min 1. Nah, untuk menjawabnya, kita harus menunjukkan bahwa setiap vektor yang ada di R2 itu dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari dua vektor ini. Nah, maka kita ambil sembarang vektor yang ada di R2. Di sini dinotasikan bahwa sembarang vektor yang diambil itu adalah vektor AB. Kita harus menggunakan variabel karena kita mengambil sembarang vektor yang mungkin, bukan memilih vektor di R2 tertentu. Nah, maka kemudian kita tuliskan persamaan ini bahwa AB yang kita ambil itu dituliskan sebagai X dikali 11 ditambah Y dikali 2 min 1.
Kita ingin mengetahui apakah ada nilai X dan Y yang memenuhi persamaan ini. Lalu kita punya SPL, lalu seperti biasanya kita akan mencari solusi dari SPL ini. Kita tuliskan matriks yang diperbesarnya, lalu kita OBE, kemudian kita substitusi balik. Ternyata kita bisa menemukan bahwa nilai X-nya adalah 4/3 A ditambah 2/3 B. Dan nilai Y-nya adalah A/3 min B/3. Nah, maka SPL yang kita punya ini ternyata punya solusi, ya. Nah, maka di sini nilai X dan Y-nya itu ternyata ada. Nah, maka kita simpulkan bahwa vektor AB, setiap vektor AB itu memang sesuatu kali 1 ditambah sesuatu kali 2 min 1. Jadi setiap vektor AB adalah kombinasi linier dari dua vektor ini. Maka kita simpulkan R2 ternyata memang dibangun oleh kedua vektor ini. Atau R2 adalah span dari 1, dan 2, min 1. Sampai di sini dulu penjelasan pada video kali ini. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya. Tetap semangat belajar!